Sobat Komunita, kembali lagi hari ini bersama saya Pipin Sukandi. Hari ini kita kehadiran salah seorang alumni dari Universitas Widyatama di mana beliau telah menorehkan suatu literasi pembuatan novel yang go internasional. Hari ini kita kedatangan Ilham Maulana. Selamat Iya. pagi Ilham. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini salah satu dari hasil karya dari Ilham Maulana, yaitu berupa novel dengan judul The Land of Pasundan Was Born When God Was Smiling. Nah, boleh tahu dulu kuliahnya jurusan apa Ilham? Saya dulu kuliah jurusan akuntansi ya. Jurusan Betul. akuntansi. Tahun Iya. berapa tuh? Angkatan berapa lulusnya? Saya masuk ke sini ya tahun 2013, kemudian lulus tahun 2017. Sebenarnya tahun 2016 itu saya udah lulus sih, cuman nunggu wisuda ya tahun depan aja gitu. Oke, Iya. nah berarti lulus 2017 jurusan akuntansi, kok bisa ke pembuatan novel ini, gimana ceritanya tuh? Kalau saya sih karena dulu ya ada pengalaman waktu semasa kuliah dulu kan saya pernah ikut organisasi ini ya namanya IMUN ya, International Model United Nations. Jadi waktu itu tuh kita apa sih kebetulan saya ditunjuknya sebagai peran yang sebagai pers ya gitu, sebagai wartawan gitu. Cara berlatih sebagai diplomat kalau sewaktu-waktu pengen apa ya cita-cita pengen jadi seorang diplomat gitu. Kebetulan saya ditempatkannya sebagai wartawannya gitu. Jadi pada saat itu ya saya debat dengan mahasiswa internasional gitu. Tadinya kan pengen ngambil kelas internasional tapi karena peminat sedikit ya akhirnya saya dikelaskan ke kelas unggulan saja gitu oleh wakil rektor pada saat itu. Dari situlah organisasi yang pernah saya berkecimpung nih, saya ada ini juga ya bakat untuk tulis terutama dunia jurnalistik itu saya kembangkan dalam buatkan buku itu. Oke, berarti awalnya dari ikutan organisasi, akhirnya kepikiran, oh kayaknya saya tertarik nih bisa untuk menuliskan sebuah buku ya. Betul. Nah, ini kan kalau saya ngelihat dari si buku novel ini, itu ini series ke-1. Berarti sebelumnya emang pernah ada atau emang rencananya kita akan bikin series berikutnya atau gimana? Sebelumnya ada? Sebelumnya ada ya novel yang pernah saya buat. Jadi sebenarnya ini novel yang dicetak ini adalah versi revisinya ya gitu. Oh, Untuk ini yang versi versi sebelumnya revisinya. tuh yang ini gitu. Oke. Sebelumnya emang ada pembeli ya dan saya juga menerima ini ya keluhan dari pelanggan gitu. Misalnya katanya novelnya terlalu tebal nih untuk seukuran pembaca masyarakat Indonesia, bisa tolong agak distandarin nggak sih gitu. Jadi saya juga ada rencana, oh ya udahlah kita buatkan time series saja ya, seperti novel-novel luar negeri gitu rencananya. Oke, nah kalau kegiatan Ilham sendiri sekarang ngapain selain untuk membuat novel, menulis segala macam? Saat ini saya bekerja sebagai seorang jurnalis ya, saya juga sebagai seorang reporter gitu. Jadi jauh mungkin ya kalau dari itu jauh banget ya dari akunting ke ini ya jurnalistik, ataupun di samping itu juga saya seorang novelis juga gitu. Biasanya sih saya kesibukannya saya sering sibuk di lapangan gitu, meliput sebagai seorang wartawan harus cari tugas berita gitu ya, sebagai seorang jurnalistik gitu. Oke, nah Sobat Komunita berarti lulusan dari akuntansi, seorang jurnalistik juga, dan kegiatannya sekarang menulis novel juga ya Iya. kegiatannya. Nah, ini adalah salah satu dari binaan Widyatama Bisnis Inkubator dari WIBI, tapi untuk yang bergerak di bidang literasi. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ini ada sekitar 200 halaman lebih ya yang ini. Itu berapa lama sih prosesnya Ilham mulai dari awal ngotretnya mungkin sampai oke ini jadi akan saya terbitkan, itu berapa lama sih membuat satu novel ini? Untuk ini ya pertama novel kan sebelumnya saya pernah cetak novel yang lama ini ya gitu. Judulnya kan ini kan belum dikasih seri seperti yang tadi ya. Judulnya nama saya sendiri Ilham in the Letter of Human Angels Messenger. Itu artinya sebuah pesan untuk utusan para malaikat manusia gitu. Akhirnya saya bikin seri aja deh. Saking cintanya saya terhadap Jabar ya, Jawa Barat, pengen pakai latar belakang Pasundan lah gitu ya udah bikin aja bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Nah saya dari situ punya inisiatif dibuatkan versi bahasa Inggris juga ya selain bahasa Indonesia, dan kebetulan saya emang ditujukannya ini untuk pangsa pasarnya orang luar negeri gitu, dan memang sudah ada beberapa pembaca dari luar negeri ya terutama dari Eropa, Amerika yang baca novel saya gitu, dan mereka turut mendukungnya gitu. Dan mereka juga tak tanggung-tanggung memberi testimoni di belakang koper saya gitu. Dan sekarang saya lagi nunggu ini ya disorot media asing gitu. Dan untuk berapa lamanya itu mungkin saya perlu waktu sekitar 1 tahun itu paling cepat ya.
tapi karena saya punya kesibukan lain juga. Gitu. Oke, berarti di tengah kesibukannya kurang lebih sekitar 1 tahun bisa menyelesaikan satu novel ini. Iya. Nah, ini kan ngelihat tentang tadi kecintaannya terhadap Jawa Barat gitu kan, makanya dilihat bahwa lahirnya Pasundan ini adalah ketika Tuhan tersenyum gitu kan ya. Betul. Kenapa sih kok yang dipilihnya tentang Pasundannya ini gitu? Apakah ada kriteria atau kepikiran apa gitu kok yang dipilih judulnya ini gitu? Saya sih karena ini ya pengen mengenalkan Jawa Barat ke mancanegara ya, dunia internasional. Karena Jawa Barat itu terkenal alamnya yang indah, subur, sejuk, masyarakatnya ramah ya itu. Dan pada saat itu saya akhirnya pengen ya udahlah kenalin Sunda juga gitu. Asalnya sih tadi saya pengen ngenalin pakai latar belakang luar negeri, tapi dipikir-pikir kok apa sih aku kok merasa gengsi sih gitu. Ya udah aku tuh harus bangga sama adat budaya sendiri gitu ya. Ya udah saya pengen memutuskan pakai latar belakang Sunda gitu. Jadi saya di sini menceritakan juga bahasa Sunda seperti budaya Sunda atau kulinernya tapi dalam bahasa Inggris gitu. Jadi seolah-olah pembaca luar negeri itu penasaran sih budaya Sunda tuh kayak apa aja gitu. Oke, nah ini ada edisi versi bahasa Indonesianya juga ya berarti? Betul. Oke, kalau ini sih ngelihat dari bahasa Inggris semua, berarti ternyata ada dua ya, ini yang Iya. versi bahasa Inggrisnya, ada versi bahasa Indonesianya. Betul. Nah, kalau ngelihat dari si covernya sendiri sih kan ini ngelihat itu ada apa orang yang sedang melihat ke atas ya, apakah malaikat atau apa gitu kan ya. Iya. Ini artinya apa sih yang diambil dari si gambar cover ini? Kebetulan ini ya menceritakan seorang anak yang berbakat ya, sejenis indigo ya. Tapi yang saya bahas di sini adalah anak human angel karena dari literatur yang saya baca itu selain anak indigo itu ada kiasan anak lain yang lain lagi gitu ya. Ada anak kristal, anak pelangi, anak starseed, anak bintang, anak bulan, anak human angel dan fokus saya di sini adalah anak human angel gitu. Dan sayang sekali di Indonesia itu indigo masih dikaitkan dengan hal-hal supranatural ya, mistis, klinik. Justru dari itu saya ingin meluruskan pandangan masyarakat dari hal-hal tersebut gitu. Topik ini kan masih tabu ya di Indonesia. Justru kalau di luar negeri sana itu orang tuh udah mulai populer gitu dengan topik ini. Akhirnya ya udah saya angkat tema juga memakai latar belakang Bumi Pasundan karena saya juga di sini mewawancarai anak-anak indigo dari berbagai mancanegara ya gitu. Oke, berarti salah satu isinya juga mewawancarai anak-anak indigo dari seluruh dunia mungkin ya. Betul, dari mancanegara. iya. Oke, Sobat Komunita, kita akan ngeliat sih isinya, kita akan bongkar juga isinya mengenai apa sih dari si novel ini. Tetap jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngebahas bagaimana isi dari si novel ini.